Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Lady. As you can see from the title, di sini aku mau membahas tentang back acne. Ya, kenapa back acne? Di sini aku mau kayak nge-share karena sejujurnya aku tuh struggle banget sama yang namanya back acne. Sedih banget aku tuh kayak dari SMA, karena dulu aku inget banget aku sempet berobat ke dokter yang itu terkenal banget untuk menghilangkan jerawat gitu ya, sampai ngantri-ngantri berhari-hari tuh kalau misalnya kalian tahu ya. Nah, akhirnya aku berobat di sana dan ya bersyukurnya aku cuman setahunan dan udah aku nggak berobat lagi gitu. Aku pengen lepas dari obat dokter atau enggak ya udah nggak mau ke dokter kulit gitu-gitulah. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mencari-cari produk yang dijual di pasaran, dan itu susah banget ditemuinnya yang cocok di aku. Dan akhirnya di sini aku baru aja kayak belakangan ini, beberapa bulan ini aku merasakan yang namanya back acne aku tuh bener-bener berkurang banget. Tapi kayak bekasnya sih masih ada. Kalau bekasnya sabar aja ya Beb ya. Tapi di sini kayak jerawat barunya tuh nggak muncul. Nah, kalau misalnya kalian punya permasalahan yang sama kayak aku, sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk melakukan ini, di subscribe, terus juga di like, nanti juga share ke semuanya. Yuk langsung aja, ini dia videonya. Aku di sini mau cerita sedikit ya, kenapa aku pas SMA itu tuh sering mulai bermunculan dan banyak banget yang namanya jerawat gitu, sampai di muka dan juga sampai ke punggung, sampai ke sini-sini Beb, geleh kan. Nah, itu tuh aku dulu pas SMA, sejujurnya aku nggak terlalu aktif, nggak seaktif dulu pas aku SMP. Jadi tuh aku bener-bener dulu pulang sekolah ya udah langsung ke rumah gitu, dan kayak langsung kegiatannya ya udah aku ke rumah, terus aku tidur, terus aku mandi, udah aku mandi baru aku pergi lagi belajar di tempat les gitulah ya. Terus tuh ya jangan diikutin. Jadi itu sebaiknya kita itu pulang sekolah ya langsung mandi. Ya kalau ngadem-ngadem dikit nggak apa-apa lah ya, tapi jangan sampai ketiduran karena itu debu-debu kotoran dari pagi udah keringetan, bau asem segala macam, langsung tidur kan jorok ya. Jangan diikutin. Terus udah gitu, aku kesalahannya adalah dulu aku tuh suka banget, sorry ya mam kalau misalnya nonton, dulu tuh aku ngikutin mama aku kalau tidur itu pakai baju tapi bajunya enggak ganti, katanya sayang bajunya gitu nanti dicuci, ini kan cuma dipakai buat tidur gitu. Tapi unfortunately di aku malah memunculkan jerawat di punggungku yang super duper banyak. So di sini aku bakal ngasih tahu selain curhatan aku yang tadi, dan apa aja sih penyebab utamanya dari si jerawat punggung itu. Penyebab yang pertama yaitu produksi sebum yang meningkat. Wajar aja, dulu tuh aku lagi puber-pubernya banget ya, masa-masa SMA itu tuh lagi Nah, itu wajar aja di muka aku banyak, di punggung juga banyak. Karena kenapa punggung juga banyak? Kalau misalnya kalian tahu nih ya, kulit muka sama kulit punggung itu jauh lebih tebal kulit punggung kita. Dan di kulit kita itu ada kelenjar minyak, ada kelenjar keringat. Nah, keduanya itu ngeluarin tuh yang namanya, kalau kelenjar minyak yang ngeluarin minyak. Nah, itu tuh kayak ya itu yang namanya untuk mengeluarkan si sebumnya itu. Kalau kelenjar keringat ya udah dia ngeluarin keringat kita. Nah, itu dengan kegiatan aku yang seharian dari pagi sampai sore sekolah. Nah, terus udah gitu nih, aku udah sebumnya keluar, keringetnya keluar, langsung bobo, ya udah, langsunglah tumbuh si jerawat gitu Beb. Terus penyebab yang kedua yaitu keratinisasi folikel. Bahasa lu mulai ribet. Iya, aku kasih tahu di sini ya. Jadi keratinisasi folikel itu apa? Jadi kalau misalnya kalian udah nonton video aku yang tentang eksfoliasi, nah ini tuh mirip-mirip kayak gitu. Jadi kulit kita itu kan melakukan yang namanya regenerasi kulit. Sedangkan si keratinisasi folikel itu terjadi di bagian sisi paling atas kulit kita. Sedangkan kalau misalnya kita yang bagian atasnya ini tidak terlepas secara sempurna, dan pada saat proses yang namanya regenerasi kulit yang di bawah akan terus muncul dan yang atas tidak terlepas, ya wajar aja bakalan muncul yang namanya jerawat gitu loh Beb. Penyebab yang ketiga adalah dari orang ketiga. Enggak Beb, bercanda. Mirip sih ngeselinnya.
Jadi udah, nih orang ketiga ini adalah bakteri. Lu kenalin nih namanya Propionibacterium Agnes. So cantik nggak lu? Belakangnya ada Agnesnya, bukan Agnes Monica. Nggak secakep dia. Ngeselin. Penyebab yang keempatnya itu inflamasi atau ya peradangan pada kulit kita. Dari tadi kan aku udah sebutin tuh ya semuanya, tapi di sini kita juga perlu ingat gaya hidup kita juga perlu diperhatikan. Kayak tadi aku udah ceritain di awal, kayak aku kan dulu ya mandinya begitu beb, ya pagi pas mau berangkat sekolah, pas sampai rumah nggak langsung mandi dan itu zorok. Terus juga pakai baju mau tidur nggak ganti, pakainya yang kemarin-kemarin. Nah itu jangan ditiru. Nah itu perlu kalian perhatikan juga. Selain itu juga nih ya, kalau misalnya kalian punya rambut panjang dan bagian backnya itu terbuka, kalian perlu banget untuk rajin mengikat rambut biar nggak kena langsung ke punggung. Bayangin aja kalau udah kena debu rambutnya, kena keringet, kena debu, terus kena punggung, ya udah wassalam beb, langsung aja tuh numbuh si jerawat. Terus kalian juga harus rajin mengeksfoliasi kulit kalian. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian denger tuh ya tadi di awal aku bilang penyebabnya adalah keratinisasi folikel. Jadi keratinisasi folikel itu terjadi di bagian kulit teratas kita, dan sedangkan saat beregenerasi kulit kita yang bagian bawah numbuh, atasnya nggak terlepas bakalan menyumbat. Nah kalian bisa siasatin untuk mengscrub atau enggak dieksfoliasi kulit bagian terluarnya jadi bisa terlepas secara sempurna. Tapi perlu diingat juga jangan terlalu sering karena bakalan terjadi yang namanya skin barrier kita tuh rusak, dan kalau misalnya udah rusak gampang masuk yang namanya bakteri, bahkan bukannya bagus gampang muncul jerawat lagi. Di sini aku mau menekankan sekali untuk kalian tidak melakukan hal ini, yaitu mencet jerawatnya dipegang-pegang, apalagi digaruk, say. Nah itu jangan ya, kalau ngegaruk juga iya yang pelan-pelan aja. Karena kenapa, yang tadi aku udah bilang, kalau misalnya digaruk terus lecet, itu yang namanya skin barrier kita udah rusak, terus gampang masuk bakteri, jerawat, halo, kayak selamat datang. Terus kalau misalnya kalian udah dengerin tuh ya tadi penyebabnya apa, terus juga yang harus dihindarin apa juga, lalu kalian juga pasti bertanya produk apa sih yang pas, bukan pas sih, yang bisa digunakan untuk perawatan back acne. Nah, di sini aku mau share ke kalian, dan di sini produknya mostly produk-produk drugstore dan juga lokal brand. Pastinya kalian gampang buat nemuin produk ini. Jujur, sejujur-jujurnya aku tuh picky banget dalam hal memilih sabun mandi. Kenapa? Kalau salah-salah aku tuh ya kalau nggak muncul jerawat di punggung, ya kalau enggak bakalan kayak ngelopek-ngelopek gitu deh, kayak aduh nggak enak banget deh. Yang nggak enaknya adalah bekasnya itu loh. Nah itu tuh luar biasa, agak usaha gitu kita dibikinnya ya. Nah di sini aku bakal ngasih tahu produk yang pertama, yaitu ini gampang banget kalian nemuinnya di drugstore atau enggak di minimarket gitu. Ini pasti kalian juga udah sering banget lihat ya. Ini tuh, tada. Nih aku bakal kasih tahu satu-satu deh. Nah ini tuh dua-duanya dari JF Sulfur. Nah kalau yang ini tuh, yang pertama ini JF The Skin Specialist Acne Protect. Nah ini tuh kayak buat daily gitu, kalau misalnya kayak pencegahan jerawatnya biar nggak muncul-muncul. Nah kalau yang ini dia itu berfungsi untuk, sorry banget kelihatan kan ya. Nah kalau ini tuh untuk kayak spot care, jadi untuk bekas-bekas jerawatnya. Nah kedua ini tuh biasanya aku pakai kalau misalnya ya ganti-gantian aja, entah ini buat mandi pagi atau enggak yang ini buat mandi sore, kayak gitu aja, tuker-tukeran beb. Nah ini sabun batangan sih, jadi aku pakainya ya aku potong dikit-dikit, jadi yang bagian lainnya nggak terkontaminasi dan juga irit. Lalu sabun batangan lainnya yang aku pakai, sebenarnya aku bukan anak sabun batangan banget sih, tapi daripada aku pakai sabun mandi yang cair dan nggak cocok daripada amsyong, ya udah aja aku pakai sabun batangan yang jelas-jelas cocok di aku. Yaitu apa? Ini dia nih. Nih ya tuh, ini si Everwhite yang brightening soap. Tapi kan pasti kalian mikir ya kok brightening yang dipakai gitu. Nah tenang beb, aku juga mikir gitu. Tapi di bawahnya tuh ada kayak tulisan Dead Sea Matte Charcoal yang ya pokoknya fungsinya kayak bagus gitu buat jerawat. Dan bener aja di belakangnya ternyata dia ada klaimnya membantu mengurangi jerawat pada tubuh dan juga wajah. Gimana nggak aku ambil, langsung aja aku ambil. Jadi ya pas aku ambil, dan untungnya cocok di aku. Tenang beb, Lady anaknya nggak sabun batangan banget kok. Dia cocok juga tuh sama sabun cair ya.
tapi nggak banyak. Nih yang cocok itu salah satunya, sebenarnya ada 2. Dan sini yang cocok itu aku sih ini si Sensasia Botanicals. Nah ini Sensasia Botanicals, ini yang balancing body wash. Ini aku udah ngabisin berapa botol dan ini udah mau habis, sedih sekali aku. Wah. Nah ini tuh cocok banget di aku, kenapa? Karena dia itu benar-benar sabunnya enggak banyak, maksudnya nggak berbusa banyak gitu, tapi dia tetap bisa memberikan kelembapan di kulit aku, enggak kering. Bahkan kalau misalnya kering di kulit aku yang tadi udah aku bilang bakal bisa ngopek, dan bekasnya bekasnya itu sebel banget, kayak koreng gitu kan, jijik ya beb, banyak korengnya. Dan ini tuh dia paling aku suka, karena selain dia bisa melembabkan kulit aku, nggak munculin jerawat baru di kulit badan aku, wanginya berasa mandi di alam. Dan produk lainnya yang cocok di aku, ini tuh shower gel gitu ya, ini dia. Nah ini tuh si original source yang mint and tea tree kalau nggak salah ya. Pokoknya yang kayak gini, ini tuh shower gel yang warna hijau, kalian pasti sering lihat. Dan sejujurnya aku tuh suka sama varian lain, tapi yang cocok dia doang. Mungkin karena ada tea tree-nya yang bagus banget, yang terkenal bagus untuk merawat kulit yang berjerawat. Dan ini shower gel tentunya dipakainya di badan, dan hasilnya hasilnya di badan aku tidak memunculkan jerawat baru. Jadi again aku bilang, tinggal memfokuskan ke bekas jerawatnya aja. Jadi kita mah sabar aja gitu ya orangnya, sabar. Dan semua yang produk yang tadi aku sebutin, aku mengaplikasikannya menggunakan ini dia. Ini tuh kayak shower puff gitu. Ini aku pakai dari The Body Shop. Kalian bisa pakai dari apa aja sih, tapi setahu aku di The Body Shop juga ada kayak buat mengeksfoliasi. Ini fungsinya untuk mengeksfoliasi ya, karena yang tadi aku bilang dia perlu banget eksfoliasi. Dan karena ini teksturnya agak kasar, ada juga di The Body Shop yang kayak gini. Itu kayak sarung tangan Mickey Mouse gitu, jadi bisa mengeksfoliasi dan menjangkau ke seluruhnya. Kan kalau ini kan kita pegang gitu ya, ke sini terus pindah lagi tangan ke sini gitu, agak ribet. Nah kalau sarung tangan Mickey Mouse itu kayak dipakai, digosok-gosok, udah kayak tangan kalian biasa aja, cuman bisa nge-scrub gitu. Last but not least, ini produknya yang aku pakai setelah aku pakai produk-produk yang tadi, yang setelah aku mandi. Jadi aku setelah mandi aku langsung semprotin ini. Ini dia, ini tuh si RH21. Ini tuh Acne Care Lab Acne Back Spray, sesuai namanya Acne Back Spray. Jadi disemprot di bagian punggung atau enggak di bagian dada aku kalau suka muncul jerawat. Dan dia ini itu cocok banget di aku. Kenapa? Dia itu kalau misalnya ada muncul jerawat, aku semprot di bagian yang berjerawat. Kadang aku serot gitu kayak pakai parfum di belakang juga. Dan dia tuh cepet banget ngeringin jerawat-jerawat yang baru numbuh di badan aku. Terus juga dia pasti pakai tuh sensasinya adem banget, seger banget, seger apa ya, bener-bener kayak abis mandi banget gitulah. Terus baunya juga kayak odol, kayak odol beb, bener-bener kayak odol. Tapi aku nggak tahu sih ya, dulu kayak ada yang bilang kalau misalnya jerawatan cocolin aja pakai odol nanti sembuh. Tapi aku nggak pernah nyoba gitu beb. Tapi ya udahlah ya, nggak usah pikirin itunya. Sejauh ini cocok di aku. Dan RH21 ini emang kayaknya terkenal banget sih buat, maksudnya yang Acne Back Spray ini kayak terkenal banget untuk menyembuhkan jerawat di punggung gitu. Dan bersyukurnya pas aku cobain, cocok. So itu dia hasil perbincangan kita soal back acne. Nah kalau misalnya kalian nih punya permasalahan yang sama kayak aku, coba dong curhat di bawah ya. Terus juga siapa tahu punya solusi atau enggak saran-saran produk yang kalian cocok juga gitu, komen aja langsung di bawah. Dan kalau misalnya kalian kepengen tahu aku belinya di mana produk-produk ini, linknya udah aku taruh di bawah juga. So kalau misalnya kalian udah nonton dari tadi, jangan ditonton aja, jangan. Nih tolong ya beb, di subscribe, terus juga di like, bantu juga share ke teman-teman kalian, ke keluarga boleh, ke semuanya juga boleh. So, I hope you guys enjoy this video. See you guys next time.